menjelaskan tentang jenis-jenis program pendidikan. Sebelum mengetahui jenis-jenis program pendidikan, mari kita mengetahui pengertian pendidikan terlebih dahulu. Secara istilah, pengertian pendidikan adalah suatu sistem pengubahan sikap serta perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau peserta didik lewat usaha pengajaran serta kursus. Pada dasarnya, pendidikan merupakan proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pendidikan dalam bentuk pendidikan formal, informal, dan non-formal. Maju mundurnya suatu bangsa akan ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan dari suatu bangsa tersebut. Pengertian program pendidikan. Program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Kutipan dari Ananda tahun 2016, halaman 9. Bukan hanya menjadi ajang uji coba, tetapi program pendidikan yang diterapkan di sekolah akan berlangsung terus-menerus sehingga dapat ditemukan alasan tepat untuk sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah usaha sadar tentunya memerlukan tujuan yang dirumuskan, karena tanpa tujuan maka pelaksanaan pendidikan akan kehilangan arah. Dijadikan sebagai sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan dan hasil apa yang akan diharapkan dalam proses pendidikan. Berdasarkan TAK MPR nomor 2 MPR tahun 1993 tentang GBHN dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertinggi semangat kebangsaan agar tumbuh manusia-manusia yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama membangun bangsa. Pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia, baik itu secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Pendidikan di Indonesia secara terstruktur menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau biasa kita sebut dengan Kemdikbud. Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah pendidikan dasar dan 3 tahun di sekolah pendidikan menengah pertama. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, informal, dan non-formal. Jenis-jenis program pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendidikan umum. Pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuk satuan pendidikan umum yaitu diantaranya SD, SMP, dan SMA. Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, baik aspek rohania, jasmania. Pendidikan dasar memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Tujuan pendidikan menengah
kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dalam lingkungan sosial dan budaya dan di sekitarnya. Tujuan pendidikan tinggi yaitu menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkembang, akademik dan profesional dan berilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yaitu pendidikan menengah yang bertujuan mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Menurut kurikulum 2013, pendidikan kejuruan adalah pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidangnya masing-masing. Pendidikan kejuruan dibangun dengan tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompetitif, dan berkompetensi sejak dini. Menurut Kemendikbud Republik Indonesia, untuk meningkatkan pendidikan kejuruan adalah yaitu dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, mempekerjakan tenaga pendidik yang kompeten dalam bidangnya, dan memperbaiki mutu lulusan. Tujuan pendidikan kejuruan adalah untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja dan mampu bersaing dalam proses pekerjaannya. Yang ketiga yaitu pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa atau biasa juga disebut dengan sekolah luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, mental, sosial, dan emosional, tetapi memiliki bakat yang istimewa. Ditinjau dari tempat sistem pendidikannya, layanan pendidikan bagi anak tunarungu dikelompokkan menjadi sistem segregasi dan integrasi atau terpadu. Yang keempat yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Masuk pendidikan kedinasan yaitu STAN, IPDN, STTT, SIS, dan lain-lain. Dalam suatu pelaksanaan pendidikan manapun, tentunya memiliki landasan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya. Salah satunya yaitu pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan juga mempunyai landasan yuridis. Pendidikan kedinasan juga mempunyai landasan yuridis, yaitu 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan. 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 2004 tentang Kurikulum Pendidikan Kedinasan dalam Departemen Dalam Negeri. Yang kelima, pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang khusus mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama. Pendidikan keagamaan terdiri dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang termasuk tingkat pendidikan dasar, misalnya MI, yang tingkat pendidikan menengah, misalnya MTS, dan tingkat pendidikan tinggi yaitu IAIN. Unsur-unsur pendidikan yaitu tujuan pendidikan, kurikulum, peserta didik, pendidik, interaksi edukatif, isi pendidikan, dan lingkungan pendidikan. Tujuan pendidikan
pendidikan dalam sistem pendidikan nasional termuat dalam Undang-Undang Cipta, yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, pamong belajar, dan lain-lain sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Interaksi edukatif adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Isi pendidikan merupakan materi-materi dalam proses pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi pada dirinya. Lingkungan pendidikan adalah tempat manusia berinteraksi dan berhubungan timbal balik sehingga kemampuannya dapat terus dikembangkan dalam proses pembelajaran. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta kelulusan dan kedalaman bahan pengajaran. Menurut Tirta Raharja dan Lasulu, jenjang pendidikan meliputi yaitu jenjang pendidikan dasar. Di pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam bermasyarakat, berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di samping itu, juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Jenjang pendidikan menengah. Pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA atau Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar. Dan dalam hubungan ke atas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi maupun memasuki lapangan kerja. Jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan teknologi. Fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa fungsi pendidikan yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selain itu, fungsi pendidikan menyiapkan sebagai manusia
menyiapkan tenaga kerja, dan menyiapkan warga negara yang baik. Telah disebutkan bahwasannya fungsi pendidikan adalah menyiapkan tenaga kerja. Hal ini dapat kita ketahui bahwasannya melalui pendidikan kita dapat mengembangkan kemampuan karyawan sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengemban wewenang dan tanggung jawab kita yang telah diberikan. Untuk mencapai fungsi tersebut, pendidikan diselenggarakan melalui jalur pendidikan sekolah berupa atau kita sebut dengan pendidikan formal, dan jalur pendidikan luar sekolah kita biasa sebut dengan pendidikan non-formal. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses pembelajaran kali ini yaitu program pendidikan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Kutipan dari Ananda pada tahun 2016 halaman 9. Kebutuhan belajar masyarakat adalah kunci keberhasilan dari sebuah rencana pengembangan proses program pembelajaran. Tujuan pendidikan dijadikan sebagai sebuah pedoman bagaimanakah proses pendidikan seharusnya dilaksanakan dan hasil apa yang akan kita peroleh dari proses pendidikan. Jenis-jenis program pendidikan sudah kita ketahui yaitu 1. Pendidikan umum, 2. Pendidikan kejuruan, 3. Pendidikan luar biasa, 4. Pendidikan kedinasan, dan 5. Pendidikan keagamaan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.